Shalom, selamat pagi dan selamat hari Sabat kepada seluruh umat-umat Tuhan yang menyaksikan siaran ini, dan terutama untuk umat-umat Tuhan yang tergabung di dalam wilayah 16. Kita akan menikmati sajian rohani melalui pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang minggu ini. Dan kita bersyukur dan berterima kasih oleh karena pelajaran sekolah sahabat untuk sepanjang minggu ini akan dibahas oleh hamba-hamba Tuhan yang saya yakin Tuhan sudah mempercayakan hamba-hamba Tuhan ini untuk membawa kita lebih dekat kepada Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat ini. Dan sebelum kita masuk ke dalam pembahasan pelajaran sekolah sahabat kita, saya mau kita menyatukan hati kita untuk Roh Kudus menuntun dan mengarahkan pikiran kita di dalam pelajaran sekolah sahabat ini. Mari kita tunduk kepala kita. Bapa di sorga, pada pagi hari Sabat Tuhan yang kudus ini, kami naikkan ucapan syukur dan pujian kami. Oleh karena Engkau telah mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan kami percaya Engkau telah mengasingkan kami untuk menjadi saluran berkat bagi umat-umat Tuhan mendapatkan pelajaran rohani ini. Ya Bapa, biarlah kuasa Tuhan akan mengurapi hamba-Mu dan juga ketiga hamba-hamba Tuhan yang Engkau telah percayakan. Supaya dengan demikian, maka pelajaran ini dapat menuntun kami dan menjadi bekal kami untuk kami lebih dekat kepada Tuhan dan menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami sembahkan doa ini. Haleluya. Amin. Amin. Baik, saudara-saudara yang kekasih, sudah ada ketiga hamba Tuhan yang bersama dengan saya pada saat ini. Saya mau memperkenalkan lebih dahulu ketiga hamba Tuhan ini. Yang pertama adalah Pendeta Harley Nabitupulu. Selamat Sabat. Beliau adalah gembala jemaat dari Jemaat Centaw ya, Pendeta ya? Oke. Kemudian yang kedua, Pendeta Roni Rambi. Selamat Sabat. Dan beliau adalah menggembalakan jemaat di Cengkuang. Jemaat di Cengkuang. Lalu kemudian Pendeta Andes Saragi. Selamat Sabat. Beliau mengembalakan di Jemaat Wanglin ya Pendeta. Kita akan menikmati sajian firman Tuhan melalui diskusi pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang minggu ini. Baik, kepada ketiga hamba Tuhan, pelajaran sekolah sahabat kita pada sepanjang minggu ini mempunyai tema atau judul Melihat Orang Melalui Penglihatan Yesus. Saya lihat ini cukup menarik dan sepertinya kita perlu mengetahui lebih banyak akan pelajaran kita pada minggu ini. Biasanya atau kecenderungannya kita menilai seseorang itu berdasarkan pandangan kita, ya, berdasarkan apa yang kita lihat, ya, berdasarkan penglihatan kita, dan kita selalu ingin merasa dibenarkan ketika kita melihat lalu kemudian menilai orang lain. Kita merasa penilaian saya ini adalah benar dan tidak mau kita dipersalahkan. Tetapi dari judul pelajaran sekolah sahabat kita yang saya perhatikan di sini, maka sepertinya kita diarahkan untuk diajak bagaimana kita melihat orang lain bukan berdasarkan penglihatan kita, tetapi berdasarkan penglihatan Yesus. Ya, kita sekarang sementara diarahkan ini berdasarkan cara Yesus melihat seseorang. Itu yang saya dapatkan dari pelajaran sekolah sahabat kita. Nah, pertanyaan saya untuk Pendeta Andes Saragi. Kalau kita dituntun untuk melihat orang lain, menilai orang lain berdasarkan pandangan Yesus, penglihatan Yesus, maka memang di mana letak perbedaan cara kita melihat orang lain dengan cara Yesus melihat orang lain? Di mana letak perbedaannya? Boleh, silakan. Ya, terima kasih Pendeta Jamie. Memang dampak daripada dosa membuat ada perbedaan antara cara berpikir, tindakan kita dengan Tuhan. Dan itu sebabnya solusi untuk keselamatan kita agar lebih jelas
agar lebih kita memahami dengan baik adalah Allah datang dalam rupa manusia untuk manusia bisa melihat. Sehingga semakin jelas bagaimana perbedaan manusia yang telah berdampak dengan dosa dengan kemuliaan Tuhan yang turun sebagai manusia. Di sini memang lebih spesifik pelajarannya melihat cara pandang Yesus kepada manusia, di mana ini akan menjadi cara pandang kita. Tapi lebih luas dari itu sebenarnya kan tujuan kita memiliki karakter seperti Kristus. Hanya dalam topik hari ini kita berfokus bagaimana cara pandang Yesus ini bisa menjadi bagian kita yang jelas. Kenapa berbeda? Tentu karena dosa. Dan memang kita harus belajar bisa memiliki cara pandang seperti Yesus. Sebab dia memiliki kemampuan yang besar untuk bisa melihat bagaimana jiwa-jiwa pada saat ini dan bagaimana keadaan dia ke depannya. Jadi Tuhan rindu semua yang ada di depan matanya dalam pelayanannya di dunia ini adalah jiwa-jiwa yang memiliki hak dan berhak untuk menerima keselamatan. Sehingga dia menunjukkan satu sikap yang memiliki belas kasihan. Nah, ini yang membuat ya, karena dia mau supaya orang selamat, tentu dia tidak berfokus kepada kesalahan dan kekurangannya, bahkan dosanya. Dia melihat lebih jauh bahwa ini adalah jiwa yang perlu diselamatkan. Dan itu harus dengan apa? Mata belas kasihan. Nah, ini yang dilihat. Memang di sini dicontohkan juga ya, seperti Petrus ini kan seorang nelayan yang kasar. Tapi Tuhan melampaui dari apa yang ada di dalam dirinya. Dia melihat jauh ke dalam hati bahwa ini adalah seorang yang akan bisa menjadi pengkhotbah yang baik ya, pengkhotbah Injil yang besar, yang perkasa. Dia juga melihat Yakobus dan Yohanes juga bukan seorang yang pemarah yang Tuhan lihat. Kalau teman-temannya mungkin melihat dari sisi itu ya, orang yang radikal, yang berapi-api, tetapi sebagai juru kabar yang memiliki antusias dan dia memiliki kasih karunia dari Tuhan. Nah, ini juga yang kita lihat bagaimana Maria Magdalena, wanita Samaria, dan wanita yang dengan masalah pendarahan. Apa yang Tuhan lihat dari mereka? Kerinduan yang mendalam, bagaimana mereka bisa mendapatkan cinta sejati dan penerimaan. Siapa yang mau dekat dengan wanita Samaria seperti itu? Siapa yang mau dekat dengan wanita mengalami pendarahan? Harus mencium bau amis daripada pendarahan itu. Tetapi Tuhan melihat bahwa Tuhan mencintai mereka, ya, dan mereka melihat lebih dalam bagaimana mereka juga harus bisa diterima. Nah, dan kita lihat juga sebagai contoh yang lain di sini, Yesus mengajar juga murid-muridnya bagaimana cara melihat melalui kacamata surga. Jadi dia punya 12 murid dan banyak lagi murid, dia mengajarkan kepada mereka. Pandangannya tentang orang-orang adalah yang tadinya radikal, dan dia melihat mereka bukan sebagaimana mereka adanya pada saat itu, tapi melainkan melihat dari apa? Bagaimana keadaan mereka kelak ke depan. Ini yang Tuhan fokuskan. Dan dalam semua interaksinya dengan orang-orang, dia memperlakukan mereka dengan bermartabat dan hormat. Jadi ya, baik dia ketemu yang namanya mungkin orang penting, orang kaya, dengan orang miskin atau dia kusta, sama. Bahwa dua-duanya itu orang bermartabat dan memiliki hak dan memiliki nilai yang sama. Saya pikir ini yang bisa kita lihat bahwa pelajaran pentingnya secara sederhana, tidak kita membeda-bedakan, dan lihatlah seseorang melampaui dari apa yang terlihat, bahwa dia juga layak untuk menerima belas kasihan, layak untuk menerima anugerah, bahkan layak untuk menerima keselamatan. Ini sudut pandang Yesus dan kita perlu memiliki cara pandang seperti ini. Oke, terima kasih Pendeta Saragi. Jadi kalau seperti tadi Petrus, dia kan orang yang berbicara kasar, kemudian Andreas dikatakan pemarah. Kalau kita melihat orang seperti ini, kita langsung prasangka, ini nggak bisa ini. Tetapi cara pandang Yesus berbeda ya, karena Yesus melihat jauh ke depan bahwa mereka adalah calon-calon warga negara kerajaan di surga.
Oke, terima kasih Pendeta Anda lagi untuk jawabannya. Lalu kemudian di dalam pelajaran hari Minggu, ya saya lihat disebutkan bahwa semua mujizat yang dibuat oleh Yesus, ya dikatakan dalam perjanjian itu, khususnya mujizat penyembuhan, karena Yesus banyak kali mengadakan mujizat, membuat mujizat, yaitu dalam hal kesembuhan, ya menyembuhkan banyak orang yang sakit. Tetapi dari semua mujizat kesembuhan yang dibuat oleh Yesus, hanya ada satu mujizat yang dilakukan melalui 2 tahap. Ya, sesuai dengan pelajaran hari Minggu kita ya. Nah, peristiwa ini terjadi di Bethsaida. Ketika Yesus menyembuhkan seorang buta, ya, yang datang kepada Yesus. Lalu kemudian jamahan pertama itu, waktu di jamaah pertama disuruh lihat agak kabur ya pandangannya. Lalu kemudian Yesus mengadakan jamahan yang kedua. Lalu kemudian sembuh dengan sempurna. Nah, sekarang untuk Pendeta Halina Pitupulu, sebenarnya apa yang dilihat oleh Yesus kepada orang buta ini sampai Yesus melakukan 2 kali menjamah? Dan kemudian pelajaran apa yang dapat kita ambil dari apa yang dibuat oleh Yesus di dalam pelajaran hari Minggu? Silakan, Pendeta. Baik, terima kasih. Satu pertanyaan yang sangat menarik sekali. Bila mana kita melihat sebenarnya Yesus itu sanggup bisa menyembuhkan dari jarak jauh, bisa menyembuhkan dengan menyentuh. Tetapi yang ini agak unik ya, agak unik. Harus 2 kali. Kenapa harus 2 kali ya? Apa tujuannya? Tentu ada motifnya, ada tujuan yang lain yang perlu kita pelajari dari bagaimana Yesus melakukan penyembuhan dengan cara yang agak berbeda ini, ya. Jadi dalam Markus 8 ayat 22 sampai 26 ini Yesus melakukan 2 tindakan pada orang buta tersebut. Hal yang menarik dalam kisah ini adalah sahabat-sahabat dari orang buta itu membawa orang buta itu kepada Yesus lalu memohon agar Yesus menyembuhkan sahabat tersebut. Saya pikir ini berarti orang buta ini baik juga ya, sampai sahabatnya itu mau gitulah. Kalau dia nggak punya hubungan baik, nggak mungkinlah dia mau, ayo dong, ditolong, ya. Ini paksa-paksa, diapakan ayo kamu, saya pingin kamu sehat gitu kan. Nah, jadi di sini kita melihat iman yang menonjol di sini adalah iman dari sahabat-sahabatnya ini terhadap orang buta tersebut. Itu yang pertama. Lalu hal yang kedua yang penting di sini, mereka itu membawa dan memohon, ya. Ini kata membawa dan memohon itu memohon bukan kasar ya, tetapi dalam meminta belas kasihan dengan sungguh-sungguh, dengan tulus ya, kepada Yesus agar Yesus memberikan kesembuhan bagi sahabatnya ini. Jika tidak ada yang membawa orang buta itu kepada Yesus dan memohon agar dia disembuhkan, mungkin orang buta ini tidak akan pernah melihat Yesus. Ya, tidak akan pernah melihat Yesus. Tapi sahabat-sahabat ini menggambarkan mereka yang oleh iman percaya kepada Yesus sanggup menyelamatkan sahabat mereka yang binasa. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa Yesus melihat iman dari sahabat-sahabat orang buta tersebut. Ya. Lalu Yesus melihat kerinduan potensi pada diri sahabat orang buta tersebut. Hal yang ketiga yang kita lihat di sini ialah Yesus melakukan sesuatu pada orang buta itu, namun orang buta itu bisa melihat namun tidak jelas apa yang dilihatnya itu. Akhirnya Yesus melakukan satu tindakan lagi pada orang buta tersebut. Mengapa Yesus melakukan 2 kali tindakan ini? Pertama, ini pertama ya. Tindakan pertama adalah untuk jawaban iman bagi sahabat-sahabat orang buta itu. Ya, tindakan ya. Tindakan kedua adalah untuk iman dari orang buta itu sendiri. Ya. Ya, Yesus ingin agar orang buta itu memiliki iman juga kepada dia. Lalu kita melihat bahwa sesudah dibawa memohon untuk menyelamatkan dia, maka kita lihat di sini bahwa dia memiliki iman yang hidup kepada Yesus. Ya, Yesus ingin melihat bagaimana orang buta ini bisa melihat, tetapi dia melihat dan berjalan. Dia melihat orang-orang itu seperti pohon. Ini menjadi pengalaman bagi kita sebagai umat Tuhan. Ya, kenapa disebutkan? Kadang-kadang kita menganggap orang itu sudah nggak ada harapan sebenarnya bagi dia gitu kan.
Nggak ada. Tetapi kita lihat di sini bagaimana potensi. Kembali kepada tadi pertanyaan pertama. Tuhan melihat jauh ke depan, ya, jauh ke depan. Dan Yesus ingin menyelamatkan orang tersebut. Yesus menganggap bahwa kita ini adalah permata yang mahal harganya, ya. Jadi sekali lagi kita lihat mengapa sampai itu 2 kali. Pertama untuk sahabatnya, iman sahabatnya itu dikuatkan. Yang kedua untuk iman orang buta itu betul-betul. Karena dia nggak pernah tahu sebenarnya dengan Yesus. Nggak pernah lihat Yesus itu. Apa yang dilakukan oleh Yesus dia nggak pernah tahu. Iya kan? Tapi dengan dibuat itu sembuh, dia mulai lihat. Gimana? Kamu sudah lihat? Oh ya, saya sudah lihat, tapi samar-samar. Yesus sempurnakan. Kalau kamu datang sama saya, sempurnalah penglihatanmu itu. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Pendeta Butupulu. Jadi dengan kata lain, bahwa Yesus melakukan 2 kali tindakan, ya, tindakan jamahan ini, dia menghargai kedua-duanya. Betul. Ya, dia menghargai sahabat-sahabatnya yang membawa orang buta itu berdasarkan iman. Kemudian Yesus juga menghargai orang buta ini yang mau diajak oleh ini sahabat-sahabat ini. Jadi dengan kan ini kelihatan luar biasa Yesus itu, maksudnya dalam menghargai setiap orang. Dia tidak hanya menghargai sahabatnya atau tidak menghargai orang buta ini, tetapi dua-duanya dihargai. Berarti dengan kata lain begini juga. Berarti kalau kita pun bisa membawa orang lain, mungkin nggak perlu orang buta kita bawa kepada Yesus. Mungkin orang yang dengan kekurangan yang lain. Kalau kita membawa orang yang kepada Yesus, berarti sebagaimana dia menghargai sahabat-sahabat orang buta ini, dia juga bisa menghargai kita, ya, iman kita, dan juga menghargai orang yang kita bawa. Oke, terima kasih banyak. Jadi nggak sia-sia kalau kita menolong orang, nggak sia-sia, karena itu di dalam penglihatan Yesus dan di dalam penghargaan yang Yesus berikan kepada kita. Terima kasih, Pendeta David Tepulu. Oke, kemudian kita masuk pada pelajaran hari Senin, ya. Ini untuk Pendeta Roni Rambi. Saya lihat sudah senyum, sudah siap, sudah tidak sabar untuk menjawab ini. Nah, seperti kita ketahui dalam pelajaran-pelajaran yang lalu, ya, bahwa orang Yahudi itu sama sekali tidak mau bergaul dengan orang Samaria. Mereka menganggap orang Samaria itu adalah orang kafir yang tidak pantas untuk mendapatkan keselamatan. Pantasnya itu mereka dihina, ya, dicaci maki, dijauhkan. Pantasnya seperti itulah, karena mereka menganggap seperti itu. Dan mereka menganggap bahwa kelompok ini kelompok yang di luar rencana keselamatan. Mereka merasa diri mereka sendirilah yang ada di dalam rencana keselamatan itu. Tetapi dalam pelajaran sekolah sahabat kita, ketika Yesus, ya, dia dari Yudea ingin kembali ke Galilea, maka Yesus melewati daerah Samaria. Nah, kalau saya pelajari, biasanya kalau orang Yahudi dari Yudea menuju ke Galilea, mereka akan jalan lain. Mereka tidak akan melewati daerah Samaria, yang nggak akan melewati, melintas daerah Samaria. Tetapi ketika Yesus dari Yudea kembali ke Galilea, justru dia bukan hanya melewati daerah Samaria, tapi dia masuk ke daerah Samaria, masuk ke kota itu, ya, ke kota Samaria. Dia masuk ke situ. Artinya dia menerobos adat istiadat daripada orang Yahudi yang tidak boleh bergaul dengan orang Samaria. Lalu kemudian dia bertemu di situ dengan perempuan Samaria. Pertanyaan saya, pelajaran apa yang mau diajarkan oleh Yesus kepada kita sehubungan dengan apa yang Yesus perbuat kepada perempuan Samaria yang harusnya Yesus jauhkan, seperti orang Yahudi menjauhkan orang Samaria? Oke. Kalau kita lihat konteks di Yohanes 4 ini, kita semua udah tahu, ya, cerita bagaimana Yesus bertemu dengan perempuan Samaria ini. Tapi kita lihat latar belakangnya menurut sekolah sahabat, bahwa ini udah sejarah yang lama. Di kitab Raja-Raja sebutkan pemisahan antara utara dan selatan ini. Dan wilayah Samaria sebenarnya apa? Diduduki oleh Mesopotamia, oleh Asyur. Dan kita tahu bahwa sampai di zaman Yesus, ini permusuhan ini begitu keras. Dan saya baca referensi dari komentar Alkitab bahwa justru orang-orang Yahudi, bahkan rabi-rabi sendiri pun, mereka boleh jual beli dengan orang Samaria. Tapi kalau meminta bantuan,
menerima bantuan? No, nggak bisa. Tapi coba kita lihat di pelajaran Yohanes 4 itu, murid-murid justru apa? Beli makanan di kota. Berarti apa? Jual beli itu bisa. Tapi menerima bantuan, kasih bantuan itu nggak bisa. Makanya mereka murid-murid pergi ke kota. Dan kita lihat konteksnya bahwa wanita Samaria ini adalah wanita dalam tanda kutip. Kenapa? Karena dia pergi timba air jam 12 tengah hari. Jadi kebiasaan nggak ada orang timba air siang-siang, pagi atau sore. Nah sekarang alasannya kenapa dia timba air siang-siang? Tentu dia sudah tahu reputasinya. Dia nggak mau orang lihat dia apa? Timba air. Dan kita lihat menurut pelajaran ini, Yesus mengajar murid-muridnya cara melihat orang melalui kacamata surga. Dan kita lihat bahwa benar-benar Yesus sengaja mungkin untuk masuk daerah Samaria untuk bertemu dengan perempuan Samaria. Dan ketika dia sampai untuk timba air, Yesus minta apa? Beri saya minum. Wanita Samaria itu katakan apa? Oh, bukankah orang Yahudi nggak bergaul dengan orang Samaria? Yesus bilang apa? Kalau kamu tahu air yang akan saya berikan, kamu nggak akan haus lagi. Jadi kita lihat dalam konteks ini benar-benar Yesus membuat wanita ini penasaran. Dan kita lihat karena wanita ini katakan sumur ini dalam, Tuhan nggak punya timba. Bagaimana mungkin Tuhan bilang akan punya air yang tidak akan buat orang haus lagi? Dan kita lihat ini alasannya. Kenapa sampai murid-murid pun heran? Kok waktu datang, kenapa Yesus cerita dengan apa? Perempuan Samaria. Harusnya nggak bisa. Tapi Yesus mau mengajarkan bahwa dia perlu kontak dengan perempuan ini. Dan kita lihat kita nggak boleh kecil hati saat kita berdoa untuk orang-orang yang hilang. Yang mungkin bagi anggapan orang, udah nggak mungkin. Contohnya, kan ini percakapan ya. Yesus bilang, barang siapa minum air ini, nggak akan haus lagi. Tapi dikatakan, barang siapa kuberikan, ini tidak akan haus untuk selama-lamanya. Perempuan katakan apa? Berikan aku air itu. Supaya nggak usah datang lagi aku kemana? Ke sumur ini. Yesus bilang apa? Panggil dulu suami. Tapi dia bilang apa? Aku tidak punya suami. Yesus katakan apa? Tepat. Engkau tidak punya apa? Suami. Dan dikatakan engkau sudah punya 5 suami. Dan yang ada sekarang ini apa? Bukan suami. Pelajarannya apa? Orang berdosa tidak punya hubungan dengan Yesus, hati-hati. Mereka mungkin datang gereja, tapi mereka tidak beribadah dalam roh dan kebenaran. Dan kemudian kita lihat, kenapa Yesus pakai ayat ini katakan panggil suamimu? Karena dia mau menyadarkan wanita itu. Wanita itu atau perempuan Samaria ini kaget. Kenapa dia bisa tahu saya punya 5 suami? Dan yang sekarang itu bukan suaminya juga dia. Berarti apa? Perempuan ini sebenarnya dia punya masalah. Dalam arti apa? Dia sudah coba berbagai hubungan fisik. Dalam arti dia mau mencari cinta untuk memuaskan apa? Rasa hausnya. Tapi rasa hausnya ini nggak pernah terpenuhi. Dan sekarang Yesus katakan panggil suamimu. Dia bilang apa? Aku nggak punya suami. Dan dia katakan apa? Saat itulah saya bisa katakan dia menemukan cinta sejati. True love. Dan ini didapatkan dari Yesus. Nah pelajaran buat kita, mungkin kita sudah coba berbagai macam cara untuk memuaskan rasa haus kita di dunia ini. Tetapi ingat, itu nggak akan pernah puas. Kita hanya akan puas kalau kita minum apa? Air kehidupan yang Yesus berikan kepada apa? Wanita ini. Jadi kita lihat, wanita itu katakan Tuhan nyata bahwa apa? Engkau seorang nabi. Dan apa dalam kisah ini dikatakan bahwa apa? Dia sudah percaya
memang dalam konteks di Alkitab, kenapa mereka benci sama orang Samaria? Karena apa? Orang Samaria di zaman Perjanjian Lama buat ibadah tandingan. Kalau orang Yehuda buat di Yerusalem, mereka buatnya di Gunung Gerizim. Dan inilah Yesus katakan bahwa kamu tidak akan lagi apa? Menyembah Bapa bukan di gunung ini, bukan di Yerusalem, tapi akan tiba apa? Orang-orang akan datang untuk menyembah apa? Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Inilah dikatakan bahwa ini hal yang penting buat kita. Dan perempuan itu katakan, memang saya tahu Mesias akan datang. Yesus katakan apa? Akulah dia yang sedang berbicara dengan engkau. Nah, saat itulah dikatakan wanita itu menjadi misionaris. Dia tinggalkan timbanya, gandinya, dan dia pulang ke tempatnya. Tadinya dia malu-malu. Timba airnya siang-siang. Sekarang nggak malu lagi. Dia langsung ceritakan sama orang-orang di tempatnya dia tinggal, saya telah bertemu dengan siapa? Mesias. Saat itu dia menjadi misionaris. Jadi kita lihat inilah kacamata Yesus. Bagaimana Yesus melihat bukan masa lalu perempuan ini, tetapi Yesus melihat masa depan wanita ini menjadi misionaris yang luar biasa. Yang mungkin murid-muridnya benci, tapi apa? Yesus lihat ini prospek ini. Dia menjadi misionaris. Yesus melihat masa depan dan ada calon-calon kerajaan surga di dalam diri wanita itu ya, sehingga dia berbicara kepada perempuan Samaria. Oke, terima kasih Pendeta Arnil Rambi. Untuk hari Selasa Pendeta Ande Sarek ini. Nah, di dalam pelajaran hari Selasa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dengan kata lain, Yesus mau agar para muridnya ini menjadi saksi di Yerusalem dulu, tempat di mana mereka tinggal. Ya, jangan keluar dulu, tapi di tempat di mana mereka tinggal dulu. Nah, pertanyaan saya adalah, seberapa penting kita harus menginjil, bersaksi, atau membagikan Kristus dimulai di tempat tinggal kita atau di lingkungan kita? Seberapa penting itu bisa kita lakukan? Pendeta, silakan. Memang metode yang Tuhan berikan juga dalam kita menjadi misionaris bagi Tuhan sudah diberikan ketentuannya seperti yang ditulis dalam Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi memang ini strategi karena memang Allah ini sangat teratur ya. Amen. Yesus juga mau cara kita untuk menjadi misionaris juga dengan cara yang teratur, dengan cara yang baik, dan memang ini metode yang diakui oleh dunia bahwa harus dimulai dari yang terdekat. Karena memang dikatakan juga kita harus menyaksikan di mana Tuhan telah menempatkan kita saat ini. Memang bisa jadi ada orang-orang tertentu yang Tuhan siapkan untuk dia pergi ke tempat yang jauh ya. Bagaimana pekabaran Advent mula-mula di Amerika, lalu disuruh pergi ke tempat lain. Bahkan ada yang sampai ke Indonesia dari Amerika. Ada cara tertentu, tapi lebih banyak sebenarnya kita menjadi misionaris di mana kita tinggal. Walaupun ada orang-orang tertentu yang dipersiapkan, tentu itu dengan bekal pengetahuan juga yang baik. Nah, itu sebabnya di sini juga dikatakan Anda tidak perlu menjadi orang yang paling berpendidikan di dunia. Nah, mungkin kalau yang mau pergi ke Afrika, ke tempat lain itu boleh begitu ya. Yang paling fasih atau paling berbakat, betapapun bermanfaatnya beberapa karunia itu bisa digunakan dengan benar. Pada akhirnya yang Anda butuhkan hanyalah kasih Anda kepada Allah dan kasih kepada jiwa-jiwa. Jadi kita yang mungkin tidak harus pergi ke tempat yang jauh dan tidak memiliki talenta yang besar, kita punya modal. Yang pertama adalah kita mengasihi Allah dan kita bisa mengasihi jiwa-jiwa itu. Saya melihat juga bahwa dalam kita menyampaikan kabar baik kepada orang tidak cukup hanya membawa kabar keselamatan ya. Ada juga yang mengatakan bawalah sesuatu ya. Ada pendeta senior yang juga mengatakan ke saya,
sebisa mungkin apa yang ada di rumahmu atau rezekimu, apalagi kalau yang didatangi ini yang memang dia keluarga yang susah, bawalah sesuatu. Jangan hanya membawa kabar baik, kabar keselamatan dan doa. Ada beras lebih banyak, bawa beras. Karena memang selain kita melakukan penginjilan kepada yang terdekat, karena memang itu cara yang terbaik, tapi kan dikatakan dengan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, berarti juga memperhatikan kebutuhannya. Dan sedikit lagi, Andreas juga ini dicontohkan yang paling baik ya. Ini kalau kita lihat pengalaman Andreas, dia berbicara banyak kepada kita ya, dengan dia memberikan kabar baik kepada keluarganya sendiri, dan pertama kali membagikan kabar Kristus kepada saudaranya Petrus. Kemudian juga bagaimana dia mengembangkan hubungan baik dengan seorang anak yang kemudian memberikan Yesus bahan untuk mujizat ya. Memberi makan sampai 5.000 orang oleh karena makanan yang ada. Dan juga kita lihat seni memenangkan jiwa yang efektif adalah seni membangun hubungan kepedulian yang positif. Jadi semua kita memang harus menjadi misionaris, dan itu harus dimulai dari orang-orang yang terdekat dengan kita. Tentu ada jiwa-jiwa yang perlu kita menangkan. Strategi saya kalau di Jumat Besar 3 bulan pertama nanti mau ada reaping. Gimana ini baru datang kan? Ini terakhir waktu saya di Kalimantan. Dulu anggota Jemaat ada 200 pendeta. Wah, ini mau targetkan per 3 bulan ada jiwa. Dan memang akhirnya Tuhan wujudkan. Yang pertama, kita lihat anak-anak anggota yang belum dibaptis tapi sudah usia. Itu kita kasih pelajaran. Yang kedua, untuk reaping kedua, triwulan kedua, anggota jemaat di mana ada keluarganya yang tinggal sama mereka. Entah itu saudaranya, bahkan mungkin pembantunya, atau sepupunya, atau iparnya yang di Advent. Ini target kedua. Dan memang berhasil. Terakhir sebelum pindah ke sini, per 3 bulan, Tuhan kasih jiwa itu. Nah, jadi memang dimulai begitu. Wah, ini saya pikir benar juga ini metodenya. Jadi memang itu akan berhasil. Ditambah dengan doa, kasih kepada Allah dan kasih kepada mereka ya, kepada jiwa-jiwa itu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih pendeta. Jadi tidak mungkin kan kita menyelamatkan yang jauh, yang dekat keluarga kita tidak selamat. Jadi kita di dalam duluan, baru kemudian kita bisa menjadi berkat untuk keluar. Terima kasih pendeta besar lagi. Hari Rabu pendeta hari Rabu 70. Ya. Dalam penyataan Rabu saya dapatkan begini. Pergaulan kita ini bisa saya katakan ada 2 tempat. Di lingkungan gereja, dalam gereja, sama anggota jemaat, dan di luar gereja, tetangga, teman pekerjaan, teman bermain, dan lain-lain. Dan mereka ini kan mempunyai sifat yang berbeda-beda yang kita hadapi di gereja maupun di luar ya. Kalau kemudian ada yang mudah untuk bersahabat, ada yang mudah untuk diajak bicara, bahkan ada yang mudah juga untuk diajak untuk misalnya belajar Alkitab, tapi ada juga yang sulit untuk bersahabat, diajak berbicara, bahkan sulit untuk dibawa. Kalau kita bawa ke KKR atau penginjilan, ini sulit ya, karena macam-macam orang kan berbeda-beda. Nah sekarang, sementara dalam pelajaran kita sebutkan Yesus sangat ahli dalam menghadapi orang-orang yang sulit. Nah pertanyaan saya adalah begini, di mana letak keahlian Yesus sehingga dia bisa menghadapi bahkan memenangkan orang-orang yang susah atau orang yang sulit? Silakan pendeta. Terima kasih, sebuah pelajaran yang sangat berharga sebenarnya. Dan ini bagi kita sangat perlu kita pelajari sebenarnya. Kadang-kadang dalam pelayanan ini kan kita takut kan menghadapi si A, sulit ini, si B, ini sulit ini. Gimana ya caranya ya? Tapi dengan pelajaran sekolah sahabat kita ini sebenarnya kita diingatkan bahwa sesungguhnya nggak ada yang sulit sebenarnya. Asalkan kita ikutin metode Yesus ya. Kita lihat di sini bahwa Yesus itu menghadapi orang sulit, pertama dia menerima apa adanya. Nah, ini yang sulit ya. Kadang-kadang kan kita nggak bisa menerima orang, pokoknya kita harus terima apa adanya. Ya memang seperti itu dia, ya terima dulu gitulah kan. Jangan langsung antipati dengan orang tersebut ya. Yang kedua, dengarkan pergumulan mereka. Apa yang sedang digumuli? Tentu dia punya pergumulan masing-masing dalam kehidupan ini. Yang ketiga, ajukan pertanyaan dan lakukan untuk menolong mereka. Ya, ajukan pertanyaan, apa kira-kira yang saya bisa bantu, apa yang bisa kita perbuat sama mereka, sehingga kan ada simpati dari orang itu kepada kita. Kalau nggak kita lakukan itu sulit juga.
Lalu yang keempat, sampaikan kebenaran itu secara bertahap. Harus dilakukan secara bertahap, jangan langsung dibombardir hari itu juga semua kan, sampai dia kelengar gitu kan, nggak bisa, harus bertahap sesuai dengan penerimaan dia. Jadi bagi Yesus ini yang kita pelajari, bahwa bagi Yesus semua orang itu bisa dijangkau, nggak ada yang sulit bagi dia, ya. Dan Yesus melihat bahwa semua orang itu adalah sebagai ciptaan Tuhan. Ini yang perlu kita pikirkan dalam kehidupan kita. Menjangkau orang itu, walaupun mungkin dia sebagai seorang penjahat yang sangat terkenal ya, tapi kita harus lihat bahwa dia adalah ciptaan Tuhan juga. Iya kan? Itulah maksudnya. Jadi di mata, ya kita harus gunakan mata dan telinga kita harus peka. Ya, saya ulangi. Mata dan telinga kita harus peka. Melihat apa yang ada di sekitar mereka dan potensi apa yang mereka miliki dalam kehidupan ini. Dan lihatlah seseorang itu bukan saat sekarang ini, saat mana kita dapat merubah menjadi alat yang luar biasa di tangan Tuhan. Jadi jangan lihat keadaan yang sekarang ini. Sama seperti yang tadi wanita Samaria itu kan dilihat ke depannya, ya, potensi yang ke depan tersebut. Jadi oleh sebab itu ada 3 hal yang harus kita minta kepada Tuhan agar kita bisa memenangkan umat-umat Tuhan ini adalah kita, pertama, kepekaan terhadap pelayanan Rohul Kudus dalam kehidupan orang lain dalam kehidupan kita ini. Kita harus peka, ya. Saya sedang digunakan oleh oleh Rohul Kudus. Yang kedua, berdoa agar Tuhan memberikan kepada kita sentuhan kedua dan membuka mata hati kita terhadap peluang rohani, bahwa setiap hari dapat membagikan iman kita kepada orang lain. Yang ketiga, carilah Tuhan untuk mata yang melihat dan hati yang peka untuk mendengar. Maka kita akan mendapatkan hasil. Ya, kita akan berada di jalan menuju pelayanan yang menyenangkan seumur hidup kita. Kita akan mendapatkan satu kepuasan, kegembiraan dalam memenangkan jiwa kepada Tuhan. Jadi ini tahap-tahap yang perlu kita perhatikan, bahwa saya ulang kembali bahwa Yesus itu ketika ingin memenangkan orang yang sulit tersebut, bahwa dia terima orang itu apa adanya, dengarkan pergumulan mereka, ajukan pertanyaan itu, pertanyaan apa yang bisa kita lakukan untuk menolong mereka, sampaikan kebenaran itu secara bertahap. Ya, ini tahap-tahap. Jadi kata lain, sebenarnya keahlian itu sederhana ya. Cuma jarang kita lakukan ya dalam kehidupan kita. Oke, terima kasih. Oke, pertanyaan terakhir untuk 3 narasumber mengenai peluang ini. Jawab mungkin dengan singkat. Bagaimana cara kita melihat peluang yang Tuhan berikan kepada kita, khususnya untuk bersaksi atau untuk menyampaikan pekabaran kepada orang lain. Pendeta Andes, mungkin singkat saja, ada waktu kita tidak. Sebenarnya itu tidak hanya satu peluang, tapi memang satu kebutuhan yang harus kita lakukan. Karena 3 pokok penting pilar dalam kehidupan kita adalah berdoa, membaca firman, dan bersaksi. Tentu ini tidak hanya sekedar peluang. Ini kebutuhan, tetapi orang merasa puas kalau saya sudah bisa berdoa dan beriman kepada Tuhan, bahkan memahami firman, lalu kita mengabaikan yang ketiga, walaupun sepertinya pilar itu harus 4, tetapi paling 3 pilar ini kekuatan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Sehingga kalau kita mengerti bahwa needs-nya adalah, kebutuhannya adalah bersaksi merupakan bagian penting dalam kehidupan kita, maka ini tidak hanya sekedar peluang. Ini harus dilakukan bagi orang-orang yang tekun dalam doa, yang tekun dalam firman. Dia harus bersaksi, karena kita harus membuka peluang banyak bagi yang lain untuk bisa menerima keselamatan. Karena inilah cara pandang Yesus, bahwa semuanya bisa menerima kasih karunia keselamatan kalau kita mau mengambil waktu untuk bersaksi. Oke, terima kasih Pendeta Abed. Pendeta Abed dulu, singkat saja. Terima kasih. Kita bisa melihat peluang yang diberikan oleh Tuhan untuk bersaksi. Jadi peluang sangat besar sekali dengan metode apa yang Yesus lakukan ini.
Jadi tidak ada yang sulit sebenarnya. Yang sulit itu kitanya yang sulit. Ya, bukan orang yang kita mau injilin itu yang sulit. Kitanya sulit karena memulainya sulit ya. Jadi akhirnya kita harus berserah kepada Tuhan supaya kita dengan roh kerendahan hati menerima orang apa adanya, bukan melihat masa lalunya tetapi melihat ke depan bagaimana Tuhan perbuat kepada dia. Maka bisa dimenangkan jiwa-jiwa. Jadi kesulitannya pada kita. Iya. Jadi nggak ada peluang. Lebih sulit ya. Oke, Pendeta Roni Rambi, singkat saja. Kalau kita lihat peluang, Yesus ini hebatnya ya. Dari Yudea, apa diterima dengan baik? Ingat ya, orang-orang Yahudi, bahkan imam-imam tolak Yesus. Padahal apa? Yesus memberitakan Injil, bersaksi di tempat apa? Yang lebih besar. Public evangelism. Tetapi kita lihat dalam perjalanannya menuju Galilea, dia apa? Kondisinya udah capek, lemas, haus, lapar, tapi cuma mau ketemu lagi dengan apa? Orang yang nggak dianggap, wanita Samaria. Tapi justru apa? Yesus bilang ini peluang. Justru itulah dikatakan apa? Dia bertemu dengan wanita Samaria ini, yang justru dibenci oleh orang-orang di tempat tinggalnya. Bahkan murid-murid Yesus benci juga sama perempuan Samaria ini. Tapi Yesus lihat dia apa? Dia percaya. Dan kita lihat wanita Samaria yang dibenci oleh murid-murid sekalipun lebih hebat menjadi misionaris daripada apa? Murid-murid Yesus. Karena apa? Berapa yang murid-murid Yesus menangkan dengan perempuan Samaria ini? Dia satu kota atau tempat tinggalnya apa? Semuanya apa? Dia injili dan apa? Menjadi murid Yesus. Amin. Jadi pelajarannya biarlah apa? Kita jangan menjudge orang dari bangsa manapun, latar belakang apapun. Tapi ingat, Yesus mau supaya orang kenal kebenaran dan semua orang selamat. Biarlah kita memiliki cara pandang seperti itu. Oke. Baik. Terima kasih kepada ketiga hamba Tuhan untuk Pendeta Andi Saragi, terima kasih, dan Pendeta Nabi Tupulu, terima kasih, dan Pendeta Roni Rambi yang sudah memberikan pembahasan yang lengkap untuk pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang minggu ini. Jadi kesimpulannya adalah yang tadi Pendeta Saragi katakan, melihat orang cara pandang Yesus adalah Yesus melihat dengan mata belas kasihan. Ya. Itu sebabnya dilakukan dengan tindakan, bukan hanya berbicara, tetapi hanya tindakan. Lalu kemudian yang kedua, Yesus melihat ketulusan yang ada dalam hati orang itu. Kalau kita kan nggak bisa, tapi kita diajar untuk seperti tadi pembahasan kita. Dan yang ketiga adalah Yesus memandang melalui mata keselamatan, bahwa orang ini betul-betul adalah memang membutuhkan keselamatan. Jadi kalau kita mempunyai prinsip semua orang semuanya membutuhkan keselamatan, maka kita akan melakukan apa yang dibuat oleh Yesus di dalam membawa setiap orang kepada Bapaknya, dan karena dia datang ke danau ini memang untuk menyelamatkan setiap orang. Dan mudah-mudahan dengan pembahasan kita pada saat ini, seluruh anggota jemaat khususnya di Balai 16 akan diberkati. Dan kita akan merubah cara pandang kita. Mari kita melihat orang lain menurut cara pandang Yesus dengan belas kasihan. Baik, kita akan menutup untuk pembahasan sekolah sahabat kita. Kita akan berdoa. Pendeta Saragi, boleh ya Pendeta ya? Kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami dalam surga, terima kasih pada kesempatan ini. Kami mendapatkan pelajaran terbaik dari buku Sekolah Sahabat ini. Mengajarkan kami untuk melihat bagaimana sudut pandang Allah ataupun Yesus melihat jiwa-jiwa yang berdosa yang perlu diselamatkan. Ya Bapa, lewat pelajaran ini, biarlah Engkau yang menyempurnakan ke dalam hati kami masing-masing melalui bacaan kami secara pribadi di rumah dan juga kesimpulan pada panel pada saat ini. Dan Engkau yang akan menolong kami Bapa, agar kami tidak hanya memiliki karakter seperti Kristus, tetapi kami juga memiliki pandangan yang benar seperti Kristus untuk melihat jiwa-jiwa yang begitu banyak memerlukan pertolongan, memerlukan perhatian, dan mereka juga memerlukan keselamatan. Bantu kami Bapa, tidak hanya memperkuat iman kami,
tapi tolonglah kami untuk juga memiliki belas kasihan, mengasihi Allah dan mengasihi sesama, agar lebih banyak lagi orang-orang di sekitar kami yang terdekat dengan kami yang belum menerima keselamatan, boleh menerima keselamatan. Dan kami yang telah menerima kasih karunia-Mu, bantu kami Bapa, agar kami didapati tetap setia. Kami memelihara iman yang teguh ini kepada Tuhan, dan kami akan diselamatkan pada saat Engkau datang yang kedua kali. Terima kasih Bapa, inilah doa yang kami sampaikan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Iya, terima kasih. Terima kasih untuk kita semua, dan demikian saudara-saudara pembahasan sekolah kita pada sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.